Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara workshop peningkatan kompetensi guru dalam implementasi pembelajaran mendalam dan KKA Rabu 1 Oktober 2025. Saya, Titi Sudiari Kasari, sebagai pembawa acara akan memandu kegiatan pada hari ini dari awal hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan workshop dengan judul peningkatan kompetensi guru dan implementasi pembelajaran mendalam dan KAA, kode dan kecerdasan artifisial. Nah, ini yang nanti akan disampaikan narasumbernya yang luar biasa. Luar biasa, karena semalam katanya belajar tidak tidur. Ini mudah-mudahan ini nanti juga bisa dipahami oleh Bapak Ibu seluruhnya, karena ini juga hal baru dan ini wajib dari sekolah-sekolah untuk melaksanakan. Sementara kita melaksanakan masih terintegrasi atau include di dalam setiap mapel. Jadi KAA itu bukan hanya satu mapel, tetapi terintegrasi di semua mata pelajaran. Ini adalah program pemerintah yang harus kita dukung. Wujud dari dukungan pemerintah salah satunya sekolah kita, termasuk sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia, itu mendapat bantuan alat yang sekarang kita pakai ini, IRT. Ya, perbacaannya nanti dijelaskan oleh materi. Alat ini sangat bermanfaat untuk pembelajaran digital. Isinya macam-macam. Ya, misalnya, tapi juga boleh suatu saat misalnya dengan interpretasi nyetel lagu ya boleh, tapi yang terpenting alat ini adalah untuk pembelajaran digital. Nah,
Untuk menindaklanjuti itu, maka pada pagi hari ini kita yang mengadakan workshop, yaitu dengan tema peningkatan kompetensi guru dalam implementasi pembelajaran mendalam dan KKA, coding dan kecerdasan serta artifisial. Nah, ini nanti bagaimana program pembelajaran mendalam dan KKA itu nanti akan disampaikan oleh pemateri. Bapak Ibu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, workshop peningkatan kompetensi guru dalam implementasi pembelajaran mendalam dan KKA, coding dan kecerdasan artifisial, saya nyatakan dimulai dan dibuka. Semoga kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi kita dan anak-anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, agar setiap aktivitas kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa. Untuk hikmatnya, doa akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Imam Sopini SAG. Kepada yang bertugas kami persilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda zakirin, hamda yafi na'amah, wa yukafi'u masidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik wa jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'i syai'at wa tarfa'na bi'indaka ala darajat al-balaghuna bil sahaya min jami'il khairati fil hayati wa tanamat innaka la tusyrik. Allahumma ya Allah, Allahumma anna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa nuri absari wa diyaniha. Allahumma ij'al nuran fi qulubina wa nuran fi sam'ina wa nuran fi absarina wa nuran wa zidna nuran ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badani ya Allah. Allahumma afina fi sam'in ya Allah. Allahumma afina fi basari la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anta salam wa minka salam wa alayka ya'udu salam wa hayna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam. Tabaraka rabbana wa ta'ala yadal jalali wal jamali wal amali wal qahari wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyampaian materi KKA, coding dan kecerdasan artifisial oleh narasumber kita, Bapak Eko Purwono SPD Eskom. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut depan saya langsung saja perkenalkan, nama saya Eko Purwono. Ini saya perkenalkan karena ada yang regular katanya kalau teman-teman kelas. Saya di sini sebenarnya bukan fasil, apalagi instruktur kayak Bima, tetapi saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menyampaikan apa yang saya dapat ketika saya diklat di
cocok tangan KAA itu Bapak Ibu ya. Tentunya saya masih belajar, jika nanti kalau banyak kekurangan saya mohon maaf. Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu pernah dengar istilahnya coding? Ada yang sudah, ada yang belum, atau mungkin terkait dengan kecerdasan artifisial, Bapak Ibu sudah dengar? Atau yang lebih familiar dikenal dengan AI? Pernah dengar? Nah, artificial intelligence atau apa bu? Kecerdasan buatan yang AI semacam. Nanti kita akan bersama-sama belajar, bukan berarti saya bisa bosan, tetapi kita sama-sama belajar. Nanti kalau ada kurangnya, dengan tambahin saya. Kalau saya ada, nanti saya bagi juga dengan jenengan. Langsung saja nih Bapak Ibu, kita ke materi kita tentang KKA. Ini Bapak Ibu, di awal kita salam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana Bapak Ibu kabarnya, sehat? Semangat? Alhamdulillah sehat, semangat mengikuti kegiatan hari ini. Terminologi coding. Istilah coding berkaitan dengan instruksi-instruksi yang dipahami dan dijalankan oleh komputer. Tapi tidak semuanya dijalankan oleh komputer Bapak Ibu, jadi tidak usah khawatir. Nanti yang terintegrasi nanti juga di sini. Pengertian coding secara sederhana adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer dengan cara menciptakan peralatan atau aplikasi yang berguna dalam menyelesaikan masalah. Yang intinya ini adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nanti kita di sini. Pembelajaran coding berarti kegiatan yang dapat memberikan stimulasi sejak usia dini terhadap cara anak berpikir, biar anak itu berpikir kreatif, sikap kerjasama dan berkomunikasi anak. Bagaimana anak berkomunikasi layaknya anak. Kemudian kegiatan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan komputer praktik, coding atau istilahnya aplikasi yang ada di dalam komputer, kita bisa di luar itu, atau yang dikenal juga dengan istilah unplugged coding. Itu bukan aplikasi, tapi bisa kita terapkan di luar daripada aplikasi. Elemen pembelajaran coding. Nanti yang akan kita pelajari yang mungkin kita banyak nanti masukkan pada atau kita integrasikan pada pembelajaran kita, yang masing-masing pembelajaran saya yakin bisa untuk dimasuki daripada coding. Pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Ya, untuk pemanfaatan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang menggunakan ini AI, entah itu digunakan untuk pembelajaran atau juga digunakan untuk bisnis atau juga mungkin digunakan untuk hiburan, itu bisa. Dan kita memang sedikit-sedikit harus mengikuti Bapak Ibu, jangan sampai kita kalah dengan anak-anak kita yang sudah pandai dalam menggunakan AI. Coding Learning Progression Control Informatika ini terkait dengan pelajaran saya saja. Sekali lagi di situ juga diajarkan tentang berpikir komputasional, yang mengajarkan tentang logika, abstraksi dan seterusnya. Ini tadi kelewatan saya memilihnya. Ini untuk pelajaran saya. Nanti yang saya sampaikan yang terkait yang umum-umum saja nih Bapak Ibu, yang tidak terlalu teknis. Coding telah dijalankan dengan baik dengan model plugin atau aplikasi yang terkait dengan komputer, dan unplugged yang nanti kita terapkan boleh di luar pelajaran informatika atau TIK. Nah, 4 elemen berpikir komputasional. Ini yang kemungkinan besar nanti bisa kita masukkan pada apa istilahnya? Pelajaran kita. Di pelajaran kita. 4 elemen berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi.
Pernah dengar Bapak Ibu? Baru. Padahal Bapak Ibu sebenarnya sudah sangat sering melakukan ini. Nih kita lihat dekomposisi. Proses dekomposisi merupakan proses pemecahan masalah besar menjadi masalah-masalah yang lebih kecil sehingga data lebih mudah dikelola. Kegiatan yang kita lakukan adalah mengidentifikasi data yang diperlukan dan sumber data. Berikutnya, oh maaf, belum dihapus. Abstraksi menyederhanakan informasi yang berfokus pada data penting dan mengabaikan data yang tidak relevan. Dalam pengelolaan data tersebut, yang kita lakukan adalah mengekstraksi fitur-fitur penting dari data mentah yang dapat digunakan untuk analisis data berikutnya. Begini Bapak Ibu, kalau abstraksi, saya teringat cerita Pak Ahmad, ini ada nggak ya? Tentang abstraksi. Abstraksi itu hanya mengambil data-data yang sifatnya penting. Data-data yang sifatnya penting. Misalnya begini, kalau dalam kegiatan kita sehari-hari, misalnya Bapak Ibu pernah ke tempat wisata? Mau akan. Mic-nya satu. Mungkin saya ingin yang sudah pernah ke Wonorejo ya, Pak Wonorejo. Bu Arsik, saya pengen tahu Pak Wonorejo itu apa? Wonorejo itu adalah penampungan air yang digunakan untuk membangkit tenaga listrik. Itu Pak. Oh iya, terima kasih. Tepat sekali Bu Arsik. Itu yang dinamakan dengan abstraksi. Abstraksi itu ya apa yang dimaksud dengan itu. Yang tidak atau hal yang penting. Hal yang tidak penting apa? Ada. Misalnya, Bu Arsik Wonorejo itu apa tuh? Gini Pak, dengan ceritanya dengan generat ini. Dengan duduk sini. Tadi saya bangun jam 5 Pak. Setelah bangun jam 5 saya mandi, kemudian sholat subuh, mengeluarkan motor, dipanasi motor, sarapan, wah cerita-cerita yang tidak penting. Nah makanya dikatakan abstraksi itu adalah yang penting. Ceritakan tentang Watu Wonorejo itu adalah bendungan yang digunakan untuk memakai tenaga listrik itu yang penting. Yang penting yang mana? Yang tadi bangun tidur, sing diceritani kira-kira malah keturun disik sampai ke papan urung yang jalan untuk gagak motor itu bos, hal yang tidak penting. Atau kalau di kelas kita pas kita mungkin ada tugas luar, terus kemudian kita memberi pekerjaan kepada anak, misalnya merangkum. Nah, merangkum itu otomatis kan mengambil hal yang penting ya begitu, hal yang penting. Saya teringat cerita Pak Ahmad yang kemarin itu. Anak-anak pas Pak Ahmad ada tugas luar, diminta untuk merangkum. Itu cerita, entah di sekolah mana saya sudah dapat. Ternyata anak tersebut nggak bisa merangkum, jadinya menyalin itu yang dulu di mananya gitu. Yang pasti merangkum itu adalah mengambil hal yang penting atau intisarinya. Nih, terus kemudian pengenalan pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam masalah-masalah kecil. Ini, kalau saya contohkan untuk pengenalan pola dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu pernah cuci baju? Bapak-bapak mungkin pernah ngelempiti? Sudah tahu. Bu Rini pernah cuci baju dan ngelempiti? Oh pasti. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari untuk pengenalan pola, yang pasti tujuan dari ini tadi semuanya kan adalah untuk memudahkan pekerjaan kita. Untuk pengenalan pola ini kita bisa mengelompokkan, contohnya itu baju-baju itu dikelompokkan biar kita mudah mencari. Misalnya berdasarkan bentuknya, celana diwarnai celana, baju diwarnai baju, kaos diwarnai kaos. Yang semacam ini untuk pengenalan pola. Yang semacam itu. Lupa berarti saya sering sebenarnya. Coding itu ya, salah satu elemennya semacam itu. Berarti Bapak Ibu itu sudah melakukan semacam itu, kegiatan-kegiatan semacam itu. Saya bilang juga ke anak-anak, sudah pernah anak-anak begitu? Sudah Pak, sudah pernah.
dibeda-bedakan. Ada yang sudah, ada yang belum. Sebaiknya itu dibedakan anak-anak sekarang praktek dengan pengenalan pola. Jika kamu tidak membedakan, nanti kalau kamu mencari sesuatu dan jadinya murah-marik, kamu pasti dapat pesan suara dari ibumu. Saya bilang, biasanya ibu itu mesti gitu. Itu udah dia murah-marik. Ya, itu perlunya kita mendidik anak untuk berpikir tadi, biar anak-anak kalau mencari itu lebih mudah. Mungkin dengan bisa bercerita langkah-langkah bikin mie ini. Ini sebagai contoh dari ini, algoritma apa? Yang pertama membuka bungkus mie. Yang kedua menyiapkan air untuk dimasak. Air ditaruh Di panci, terus ditaruh di atas kompor, kompornya dinyalakan. Sambil menunggu air mendidih, kita menuangkan bumbu mie di piring atau di mangkok. Setelah mendidih, mie yang sudah kita siapkan tadi dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Kita aduk, kita tunggu sampai matang, kemudian kita tiriskan minyak. Setelah airnya sudah habis, kita masukkan ke dalam bumbu yang sudah kita taruh di piring, kemudian kita aduk sampai rata. Jangan lupa taruh atasnya brambang atau bawang merah goreng. Iya. Terima kasih tepuk tangan buat ya. Itu sebenarnya Bapak Ibu sampaikan khusus tadi adalah mie goreng. Ini ya Bapak Ibu, itu kita pasti sering. Kalau di pelajaran apa ya Bapak Ibu? Ya, nanti disesuaikan dengan pelajaran Bapak Ibu sendiri. Langkah-langkahnya apa untuk membuat sesuatu tentang apa misalnya. Kalau matematika mungkin perkalian apa Bu Wasen mungkin. Kalau ada soal bisa setulis dulu diketahui dulu. Nah, itu nanti diketahui, terus ditanya, dijawab. Nah, ya semacam itu. Jadi itu sudah masuk ke Bapak Ibu. Jadi kita tidak usah bingung-bingung. Sepengetahuan saya semacam itu. Nanti kalau ada salahnya ya kita benahi lagi. Yang namanya belajar, tidak lepas dari kurang. Nanti kita belajar lagi Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu tidak boleh tumpang tindih. Misalnya kalau kita mau mandi, itu nggak boleh tumpang tindih. Harus langkahnya benar. Dari tempat tidur, dari luar kamar, kita jalan ke kamar mandi, terus dari kamar mandi, loh buka pintu dulu. Jadi kalau belum masuk, buka pintu, betul Bu Haji, buka pintu, tutup pintu, dan seterusnya, nggak boleh tumpang tindih. Di depan kamar mandi, ambil air, duduk di situ, masuk dulu, nggak boleh. Kalau algoritma memang sebenarnya kayak tadi matematika, apa tadi, tanya diketahui, ditanya dijawab, jangan dijawab dulu, ditulis diketahui, nanti kacau. Kalau algoritma semacam ini Bapak Ibu, ini algoritma. Nah, ini tentang kecerdasan artifisial atau AI Bapak Ibu. Nah, nanti saya pasti akan banyak sharing dengan Bapak Ibu terkait dengan AI, yang sering menggunakan AI atau kecerdasan artifisial atau KA. Kalau yang tadi kita bahas tentang codingnya, ya semacam itu Bapak Ibu secara singkat. Terus kemudian ini ada kecerdasan artifisial atau AI. Saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan yang namanya AI. Bapak Ibu biasanya menggunakan apa? AI, contohnya Meta yang ada di BA, yang notat. Siapa lagi Bapak Ibu? Tuanya itu ChatGPT, Gemini. Nanti kita akan coba salah satu terkait dengan AI tersebut atau KA, kecerdasan artifisial. Pengenalan KA sederhana. Sistem atau perangkat lunak yang meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan tugas tertentu menggunakan algoritma disebut dengan kecerdasan artifisial. Ini Bapak Ibu ya. Ini komunikasi melalui tool kecerdasan artifisial. Kita kalau berkomunikasi dengan AI itu saya yakin sering.
entah itu untuk hiburan, entah untuk pekerjaan, atau untuk bisnis atau usaha saja bisa. Misalnya kita gunakan untuk membikinkan dia poster tentang apa kita punya makanan yang mau kita bikinkan poster, kemudian dilekatkan di kemasannya. Nanti itu menggunakan Canva juga bisa. Yang pandai Canva, Bu Titis pandai Canva, nanti kita bisa belajar juga. Nah, jenis perangkat kecerdasan artifisial untuk komunikasi ada chatbot, yaitu ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Gemini, Meta AI. Nah, ini banyak Bapak Ibu dan chatbot membantu pengguna untuk menjawab pertanyaan pengguna secara otomatis. Ada asisten virtual, Google Assistant, Siri, Google Assistant jelas punyanya Android. Siri punyanya Apple ya Bu ya? Punyanya OS-nya apa Bu? iOS. Ya, iOS lupa saya. Penerjemah otomatis, Bapak Ibu yang kesulitan menerjemahkan, kalau Bapak Ibu punya teman di luar negeri kalau susah ngomong, bolehlah di translate pakai Google Translate, ada tipnya, ini bisa. Kemudian sistem pengenal suara, Google Speech Recognition, Natural Reader, ini membantu pengguna untuk mengubah ucapan menjadi teks atau sebaliknya. Bapak Ibu kalau susah mau nulis, boleh coba ini, boleh memanfaatkan itu. Kita coba biar nanti kita tidak kelamaan ngetik dan ngetik, kita ngomong aja. Nanti di situ akan muncul teks atau beberapa web mendeteksi konten. Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi ini ada. Nanti bisa disearch sendiri atau cari di Google juga banyak Bapak Ibu. Terakhir, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu saya akan membuka sesi tanya jawab. Monggo silahkan yang bertanya. Apapun boleh ditanyakan Bapak Ibu. Monggo. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Pak, saya mau tanya, kaitannya dengan pembelajaran matematika di kelas penerapan KAA, berarti siswa boleh membawa HP ya Pak? Ya. Terus nanti kalau boleh membawa HP, saya berikan soal, anak-anak kan bisa langsung mencarinya lewat HP-nya itu. Tapi nggak tahu prosesnya bagaimana Pak itu kendalanya supaya siswa kita juga cerdas, tidak hanya pemanfaatan HP saja yang bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini. Memang terkait dengan AI itu sebenarnya kita tidak boleh bergantung dengan AI, karena AI itu bisa juga salah. Terkait dengan pertanyaan Bu Arsi, menurut saya bagus. Kalau saya pribadi itu boleh, anak boleh. Pak, berarti pekerjaannya selesai nggak apa-apa. Tugas kita adalah menjelaskan. Biasanya di situ cuma dikasih selesai gitu aja, Bu. Tidak ada, oh ini gini loh, ini asalnya dari sini. Tugas kita adalah menjelaskan, mengarahkan. Dan memang kadang di AI itu ada salahnya, Bu. Maksud saya maaf, tidak boleh bergantung terus di AI, mungkin ada juga salahnya. Nah, tugas kita jika anak menjawab panjang dengan betul, kita kasih penjelasan. Tugas kita adalah menjelaskan atau menjabarkan dari hal tersebut. Itu Bu Warsik menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Itu adalah pertanyaan dari Bu Suwarsi selaku guru matematika. Untuk selanjutnya, saya buka lagi untuk satu penanya Bapak Ibu. Karena waktu kita juga masih panjang. Satu lagi penanya, saya persilakan. Monggo Bu Tati, monggo Bu Ari. Bu Tati, kalau bertanya ya. Guru matematika juga ini ya.
sebenarnya nggak begitu ingin bertanya Mbak Isis, karena bagus pancing aku jadi ingin bertanya. Mungkin bisa dikatakan pertanyaan, mungkin hanya suatu pendapat tertentu. Kaitan dengan AI ini, khususnya untuk matematika, saya rasa ada hal-hal yang tidak tepat kalau kita menggunakan AI seperti yang bertanya Bu Asia tadi. Kalau kita memberikan soal ke anak, terus kita menggunakan AI ini, kemudian anak sudah bisa menentukan jawabannya. Tapi dalam pembelajaran itu yang terpenting dalam matematika itu adalah proses, bukan jawaban atau proses penjelasan itu Pak Eko. Jadi penggunaan AI ini menurut saya kurang tepat kalau untuk diberikan ke anak soal terus mencari jawaban mereka. Mungkin bisa saja pendapat mungkin tidak tulis sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tati. Seperti yang saya katakan tadi juga kita tidak boleh bergantung dengan AI, karena AI itu pun juga punya kesalahan dan tugas kita memang menjelaskan yang dikatakan tadi, proses itu ada menjelaskan seumpama ada terlanjur itu kita jelaskan, tapi memang kita tidak bisa mengendung lagunya AI Bapak Ibu, kita juga harus mengikuti dan pandai-pandai dalam memanfaatkannya. Terima kasih Bu Tati atas masukannya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Eko atas ilmu yang diberikan. Boleh sekali lagi tepuk tangan ya untuk luar biasa sekali ya.